Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena berita-berita di mana boneka dijadikan sebagai kepercayaan dapat mendatangkan keuntungan, dapat memberikan rizki yang begitu luas, dapat mencegah dari bala atau bencana-bencana, sehingga boneka yang dimiliki, yang diadopsi, yang dia beli, dipercayai, dianggap memberikan manfaat dan mencegah mudarat. Baik, boneka ini secara hukum untuk anak-anak, terutama anak-anak perempuan, wanita. Dan ini sering kita lihat anak-anak memainkan boneka. Tentu boneka yang bernyawa, manusia, binatang ataupun hewan. Secara umum ketika ada benda-benda makhluk bernyawa, ini dilarang. Tetapi pengecualian terhadap boneka ini untuk anak-anak, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan. Adapun hukumnya, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dengan catatan, dengan syarat. Jika dimainkan anak-anak, boneka ini tidak menyerupai aslinya, tidak menyerupai bentuk manusia aslinya. Atau dalam kita mengenal ulama Hambali rahimahullahu ta'ala menyampaikan ada sebagian kepala yang diputus, yang dihilangkan, agar tidak terlihat sebagai makhluk yang bernyawa. Jumhur membolehkan karena ini dijadikan sebagai mainan. Yang tidak boleh adalah boneka ini hanya dipajang saja, tidak dimainkan. Maka misalkan anak-anak memainkan kuda, memainkan boneka-boneka dan sebagainya, itu silahkan, itu dibolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bersama teman-temannya, anak-anak, itu memainkan boneka. Bahkan Rasulullah menanyakan ketika itu, ketika melihat boneka yang disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini Aisyah? Menyampaikan, menanyakan, menandakan ini boneka tidak begitu terlihat jelas, tidak begitu menyerupai. Karena di zaman dulu biasanya boneka-boneka itu dijahit ya, dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan saat ini ya. Boneka-boneka saat ini begitu mirip dengan wajah aslinya. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun ini dimainkan oleh anak-anak. Dimainkan, dan setelah dimainkan, yang dibolehkan adalah kemudian disimpan. Disimpan dengan rapi. Bukan untuk dipajang yang tidak dimainkan. Itu untuk anak-anak. Dan untuk dewasa, ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW telah melarang benda-benda yang bernyawa atau sebagai ini bisa dianalogikan sebagai patung. Kalau kita simpan begitu saja. Dan pada hari ini kita dapati sebuah informasi di mana orang-orang dewasa berusaha memiliki boneka, tidak hanya sekedar boneka biasa. Boneka ini sangat mirip sekali dengan wajah asli manusia. Boneka ini lebih dikenal dengan spirit doll.
Sebelum saya menjelaskan jauh tentang spiritual ini, bagaimana boneka ini dipercayai oleh orang-orang dapat memberikan kelancaran rizki, mencegah dari bala atau mencegah dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dulu kita lebih mengenal jenglot, jelangkung dan sebagainya. Para ulama melarang orang-orang dewasa memiliki boneka secara khusus. Karena larangan ini kita lihat boneka ini menunjukkan makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan yang lainnya. Secara khusus spirit doll ini adalah boneka bayi. Dan boneka juga ini dapat dimanfaatkan oleh jin untuk dijadikan sebagai tempat bersarangnya. Oleh karena itu kita harus menghindari boneka-boneka makhluk bernyawa yang mirip dengan wajah asli manusia ataupun makhluk-makhluk yang bernyawa lainnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita lebih berhati-hati dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan yang dapat merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.